Halo teman-teman, selamat datang di channel Pikiran Jam 1 Malam. Di dunia yang penuh dengan tekanan dan kebingungannya ini, seringkali kita merasa terjebak dalam rutinitas yang tak membawa kita kemana-mana. Kita terfokus pada hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita, dan akhirnya merasa stres, kecewa, atau bahkan putus asa. Tapi, bagaimana jika ada cara untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana, lebih terkendali, dan lebih damai? Disinilah Stoikisme hadir sebagai filosofi yang bisa membantu kita menemukan ketenangan dalam hidup yang penuh ketidakpastian ini. Stoikisme, yang berasal dari Yunani kuno, bukan hanya sebuah filosofi, tetapi juga panduan praktis untuk hidup. Filosofi ini mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa kita kontrol, dan belajar untuk melepaskan apa yang di luar kendali kita. Bayangkan betapa banyaknya stres dan kebingungannya bisa kita hindari jika kita menerapkan prinsip-prinsip ini dalam hidup sehari-hari. Di video ini kita akan membahas 10 aturan stoik yang bisa membantu kamu untuk lebih mandiri, mengendalikan emosi, dan tentu saja mendapatkan penghargaan yang pantas dalam hidup. Dari cara memelihara jarak emosional hingga menciptakan rasa tak takut kehilangan, aturan-aturan ini akan mengubah cara kamu melihat kehidupan dan hubungan dengan orang lain. Jadi, simak terus video ini dan temukan bagaimana cara menerapkan stoikisme dalam hidup kamu sehingga kamu bisa meraih kehidupan yang lebih tenang dan bijaksana. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Yuk, kita mulai. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam aturan-aturan stoik, mari kita pahami terlebih dahulu. Apa sebenarnya stoikisme itu? Stoikisme adalah sebuah filosofi hidup yang berasal dari Yunani kuno, yang dikembangkan oleh Zenon dari Kition pada abad ke-3 SM. Filosofi ini mengajarkan kita bagaimana cara menghadapi tantangan hidup dengan kebijaksanaan, kendali diri, dan keberanian. Para filsuf stoik seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius adalah tokoh-tokoh utama yang menyebarkan ajaran stoikisme dan menerapkannya dalam kehidupan mereka. Pada intinya, Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan alam dan rasio, dengan mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan diri dan emosi kita. Menurut Stoikisme, kebahagiaan sejati tidak datang dari faktor eksternal, seperti uang, status, atau kesuksesan, tetapi dari cara kita merespons hal-hal yang terjadi di luar kendali kita. Itu berarti, kita tidak perlu membiarkan kekhawatiran atau kemarahan menguasai diri kita, karena kita hanya dapat mengontrol cara kita merespons situasi tersebut. Stoikisme juga menekankan pentingnya penerimaan terhadap kenyataan hidup. Terkadang hidup tidak berjalan sesuai rencana, dan banyak hal yang di luar kendali kita. Namun Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan itu dengan lapang dada, dan tidak membiarkan ketidakpastian atau kegagalan menghancurkan kita. Dengan kata lain, Stoikisme adalah seni untuk hidup dengan tenang, bijaksana, dan penuh kendali meskipun dunia di sekitar kita terus berubah. Filosofi ini mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kontrol dan melepaskan apa yang tidak bisa kita kontrol. Di dunia yang serba cepat dan penuh tekanan ini, kita sering merasa cemas, tertekan, atau bahkan kehilangan arah. Stres, kecemasan, dan perasaan tidak puas dengan hidup adalah hal yang sering dialami banyak orang. Disinilah Stoikisme memberikan solusi yang relevan. Filosofi ini menawarkan cara untuk menjalani hidup dengan lebih tenang, terkontrol, dan penuh kebijaksanaan. Stoikisme membantu kita untuk mengelola emosi dan berpikir rasional dalam menghadapi tantangan hidup. Ketika kita dapat mengendalikan reaksi emosional kita bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana dan tidak terbawa perasaan. Hal ini sangat berguna dalam menghadapi tekanan kerja, konflik dalam hubungan, atau tantangan finansial. Selain itu, Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang kita bisa kontrol dan melepaskan apa yang tidak kita kontrol, yang membantu kita untuk mengurangi stres dan menjaga kesejahteraan mental. Filosofi ini juga memberi kita kekuatan untuk bertahan dalam kesulitan dan mengambil hikmah dari setiap pengalaman, baik itu kegagalan atau keberhasilan. Singkatnya, Stoikisme adalah filosofi yang sangat relevan untuk membantu kita hidup lebih bijaksana, mengurangi stres, dan meraih kedamaian batin di tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini.
Aturan pertama dalam stoikisme adalah fokus pada apa yang bisa kamu kontrol dan melepaskan apa yang tidak bisa kamu kontrol. Dalam hidup, kita seringkali merasa cemas atau tertekan karena mencoba mengendalikan hal-hal yang di luar kekuasaan kita, seperti reaksi orang lain, cuaca, atau situasi tak terduga. Namun, stoikisme mengajarkan kita bahwa kita hanya memiliki kendali atas satu hal, respon kita terhadap keadaan tersebut. Ini bukan berarti kita tidak boleh berusaha mengubah atau memperbaiki situasi, tetapi lebih kepada menerima kenyataan bahwa ada banyak hal yang tidak bisa kita ubah. Misalnya, jika pekerjaanmu tiba-tiba berubah, atau jika ada seseorang yang tidak menyukaimu tanpa alasan yang jelas, kamu tidak bisa memaksakan perubahan itu. Yang bisa kamu kontrol adalah bagaimana kamu merespons situasi tersebut. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika menghadapi kegagalan. Alih-alih merasa terpuruk dan marah karena hal yang di luar kontrol, kita bisa memilih untuk belajar dari pengalaman itu, memperbaiki diri, dan berfokus pada apa yang dapat kita ubah. Apakah itu kebiasaan kerja, cara berkomunikasi, atau pola? Saya pikir, dengan cara ini kita mengurangi stres dan kecemasan yang sering datang dari usaha untuk mengontrol segala hal, dan kita mulai menjalani hidup dengan lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih terkendali. Aturan kedua dalam stoikisme adalah untuk menjaga diri dari reaksi emosional yang berlebihan. Emosi seringkali datang tanpa kita bisa kontrol, dan dalam banyak situasi, reaksi emosional yang berlebihan dapat memperburuk keadaan. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengendalikan reaksi emosional kita dengan cara lebih rasional dan terukur. Ketika kita menghadapi situasi yang menantang, seperti konflik di tempat kerja, perbedaan pendapat dalam hubungan, atau kekecewaan dalam hidup, kita seringkali merasa marah, frustrasi, atau cemas. Namun menurut stoikisme, kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan atau katakan, tetapi kita bisa memilih bagaimana meresponsnya. Misalnya, jika seseorang menyalahkan kamu atas kesalahan yang bukan sepenuhnya tanggung jawabmu, reaksi pertama yang muncul mungkin adalah marah atau defensif. Namun, jika kita mengingat prinsip stoik, kita bisa memilih untuk tetap tenang, tidak terbawa emosi, dan merespons secara lebih bijaksana. Daripada membalas dengan kemarahan, kita bisa memilih untuk mendengarkan, memahami perspektif orang lain, dan memberikan tanggapan yang lebih konstruktif. Dengan cara ini, kita menjaga kedamaian batin dan menghindari keputusan yang terburu-buru, yang seringkali didorong oleh emosi. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak menjadi budak dari perasaan kita, tetapi untuk menjadi pengendali atas bagaimana kita merasakannya. Aturan ketiga dalam stoikisme adalah ketahui apa yang bernilai. Dalam hidup ini, kita seringkali terjebak dalam pencarian untuk hal-hal yang tampaknya penting, seperti status sosial, kekayaan, atau pencapaian eksternal lainnya. Namun, stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada nilai-nilai yang sejati, yang tidak bisa dibeli atau dipengaruhi oleh dunia luar. Bagi seorang stoik, yang paling penting adalah karakter dan integritas pribadi. Bukan seberapa banyak uang yang kita miliki, atau seberapa populer kita di mata orang lain, tetapi apakah kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang kita anut. Ini berarti kita harus mengenali apa yang benar-benar penting dalam hidup dan memilih untuk berinvestasi pada hal-hal yang sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Misalnya, jika kamu berfokus pada pencapaian karier tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap hubungan pribadi atau kesejahteraanmu, stoikisme mengajarkan kamu untuk mengevaluasi kembali prioritasmu. Apakah kesuksesan yang kamu cari benar-benar sebanding dengan kebahagiaan yang kamu dapatkan? Atau apakah ada hal lain, seperti hubungan yang sehat dan kesehatan mental, yang jauh lebih berharga? Dengan mengetahui dan menjaga apa yang bernilai, dalam hidup kita dapat menghindari kekosongan yang datang dari pencarian yang tidak berujung pada hal-hal material. Stoikisme mengingatkan kita untuk hidup dengan tujuan yang jelas dan menghargai apa yang benar-benar penting. Aturan keempat dalam stoikisme adalah latih kemandirian. Filosofi stoik mengajarkan kita untuk menjadi lebih mandiri, baik secara emosional, finansial, maupun tindakan. Kemandirian ini bukan hanya berarti tidak bergantung pada orang lain,
tetapi juga mampu mengelola kehidupan kita sendiri tanpa terlalu terpengaruh oleh pendapat atau tekanan dari luar. Dalam konteks emosional, kemandirian berarti tidak tergantung pada pujian atau penilaian orang lain untuk merasa baik tentang diri kita. Banyak orang menghabiskan hidup mereka mencari pengakuan dari orang lain, namun stoikisme mengajarkan kita untuk menemukan kekuatan dan kebahagiaan dari dalam diri. Dengan cara ini, kita tidak akan mudah terpengaruh oleh kritik atau pujian yang datang dari luar. Kita tahu siapa kita sebenarnya, dan kita merasa cukup dengan diri kita sendiri. Kemandirian juga berarti mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita. Kita harus mampu menghadapi tantangan dengan kepala tegak, tanpa menyerahkan kendali hidup kita kepada orang lain atau situasi eksternal. Jika kita mengalami kegagalan, kita tidak bisa menyalahkan orang lain atau keadaan, melainkan harus mengambil pelajaran dan bertanggung jawab atas keputusan yang kita buat. Selain itu, stoikisme mengajarkan kita untuk mandiri dalam hal materi. Kita tidak perlu terikat dengan barang-barang atau status sosial yang tidak benar-benar kita butuhkan. Ketika kita merasa tidak bergantung pada materi, kita akan lebih mudah untuk menemukan kedamaian batin dan kebahagiaan sejati. Dengan melatih kemandirian, kita membangun kebebasan untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kita, tanpa terpengaruh oleh hal-hal yang tidak penting atau tidak dapat kita kontrol. Aturan kelima dalam stoikisme adalah, jangan takut kehilangan. Kehilangan adalah bagian tak terhindarkan dari hidup. Kita semua akan menghadapi kehilangan dalam berbagai bentuk, baik itu kehilangan orang yang kita cintai, pekerjaan, atau hal-hal material yang kita anggap penting. Namun, stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kehilangan sebagai bagian dari proses alami kehidupan dan untuk tidak membiarkan rasa takut akan kehilangan menguasai diri kita. Salah satu prinsip utama stoikisme adalah ketidakterikatan. Ini berarti kita tidak boleh terlalu bergantung pada sesuatu, baik itu orang, benda, atau status. Ketika kita terlalu terikat pada sesuatu, kehilangan hal tersebut bisa menjadi sumber besar penderitaan dan kecemasan. Sebaliknya, dengan mempraktikkan ketidakterikatan, kita bisa lebih siap menghadapi perubahan dan kehilangan dengan kekuatan batin. Misalnya dalam konteks hubungan, jika kita terlalu takut kehilangan seseorang, kita mungkin akan melakukan segala cara untuk mempertahankan hubungan tersebut, bahkan jika itu tidak sehat bagi kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima bahwa semua hal di dunia ini bersifat sementara dan kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar kendali kita. Jika kita dapat melepaskan rasa takut kehilangan, kita akan lebih mampu menerima kenyataan dan melanjutkan hidup dengan lebih bebas. Selain itu, ketidakterikatan ini juga berlaku pada hal-hal materi. Kita seringkali merasa cemas kehilangan uang, pekerjaan, atau barang berharga. Namun, stoikisme mengajarkan kita untuk tidak membiarkan kehilangan materi mengganggu kedamaian batin kita. Yang lebih penting adalah bagaimana kita merespons kehilangan dan apa yang kita pelajari dari pengalaman tersebut. Dengan mengurangi rasa takut akan kehilangan, kita bisa hidup dengan lebih damai, lebih terbuka terhadap perubahan, dan lebih siap menerima segala kemungkinan yang datang dalam hidup. Aturan keenam dalam stoikisme adalah berlatih bersyukur. Dalam kehidupan yang serba cepat ini, kita sering terjebak dalam perasaan tidak cukup, selalu menginginkan lebih atau merasa kekurangan, meskipun sudah memiliki banyak hal. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai apa yang sudah kita miliki, berfokus pada keberuntungan dan anugerah yang ada dalam hidup kita, daripada terfokus pada apa yang hilang atau tidak kita punya. Prinsip bersyukur dalam stoikisme tidak hanya sekadar mengucapkan terima kasih, tetapi juga menghargai setiap hal kecil dalam hidup yang sering kita abaikan. Bahkan ketika menghadapi kesulitan, stoikisme mengajarkan kita untuk melihat sisi positif dan menemukan sesuatu yang patut disyukuri. Misalnya, jika kita mengalami kegagalan, kita bisa bersyukur atas pelajaran yang didapatkan. Pengalaman yang mengajarkan kita untuk menjadi lebih bijaksana dan kuat. Salah satu cara praktis untuk melatih rasa syukur adalah dengan menulis jurnal syukur setiap hari. Luangkan beberapa menit untuk menulis 3 hal yang kamu syukuri setiap hari. Baik itu hal besar seperti keluarga yang sehat atau hal kecil seperti secangkir kopi yang menenangkan. Dengan melakukan ini secara konsisten, kita melatih pikiran untuk
lebih fokus pada hal-hal positif dan mengurangi perasaan kekurangan atau ketidakpuasan. Bersyukur juga membantu kita untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Ketika kita mengingat kembali apa yang sudah kita miliki, kita merasa lebih puas dan damai. Hal ini juga meningkatkan rasa kebahagiaan karena kita menghargai kehidupan dan segala yang datang dalam perjalanan kita. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari keinginan yang tak berujung, tetapi dari kemampuan untuk menikmati dan mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Aturan ketujuh dalam Stoikisme adalah berfokus pada proses, bukan hasil. Di dunia yang seringkali terfokus pada pencapaian dan hasil akhir, Stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai dan menikmati proses itu sendiri, terlepas dari apakah kita mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. Ini adalah prinsip penting untuk hidup dengan lebih tenang dan lebih terfokus. Saat kita terlalu fokus pada hasil, kita seringkali merasa stres dan cemas, terutama jika hasil tersebut tidak sesuai dengan harapan kita. Namun, jika kita bisa berfokus pada langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari dan memberi perhatian pada usaha yang kita lakukan, kita akan lebih menghargai perjalanan itu sendiri. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari pencapaian eksternal, tetapi dari bagaimana kita menjalani proses menuju tujuan tersebut. Misalnya, dalam karier, alih-alih hanya fokus pada kapan kita akan mendapatkan promosi atau seberapa banyak gaji kita, Stoikisme mengajarkan kita untuk menikmati pekerjaan itu sendiri. Apakah kita memberikan yang terbaik dalam pekerjaan kita? Apakah kita belajar dan tumbuh dari setiap tantangan yang kita hadapi? Dengan berfokus pada proses, kita akan lebih mudah menerima hasil apapun yang datang, baik itu sukses atau kegagalan. Penerapan prinsip ini juga bisa terlihat dalam hal hubungan pribadi. Alih-alih berfokus pada keberhasilan hubungan atau tujuan, akhir kita bisa lebih menikmati proses berkembang bersama dalam hubungan tersebut. Dengan cara ini, kita belajar untuk berhargai setiap langkah, tanpa terlalu terbebani oleh hasil yang tidak pasti. Dengan berfokus pada proses, kita tidak hanya mengurangi tekanan dan kecemasan, tetapi juga mengembangkan keberlanjutan dalam segala hal yang kita lakukan, menikmati setiap langkah dan pencapaian yang datang dari usaha kita. Aturan ke-8 dalam Stoikisme adalah belajar dari kegagalan. Dalam hidup, kegagalan adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Semua orang pasti pernah merasakannya, baik dalam bentuk kegagalan kecil atau bahkan yang besar. Namun Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar, bukan sebagai akhir dari segalanya. Seringkali kita merasa kecewa atau putus asa setelah mengalami kegagalan, dan mungkin kita merasa gagal sebagai pribadi. Namun, Stoikisme menekankan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Hal yang lebih penting adalah bagaimana kita menghadapinya dan apa yang kita pelajari dari pengalaman tersebut. Dengan melihat kegagalan sebagai pelajaran, kita dapat mengubahnya menjadi batu loncatan menuju keberhasilan yang lebih besar di masa depan. Misalnya, jika kita gagal dalam mencapai target pekerjaan atau gagal dalam sebuah proyek, daripada terjebak dalam rasa malu atau frustrasi, Stoikisme mengajarkan kita untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari kegagalan ini? Apa yang bisa saya lakukan berbeda ke depannya? Dengan melakukan refleksi seperti ini, kita dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan lebih tangguh. Penerapan prinsip ini juga membantu kita untuk mengurangi ketakutan terhadap kegagalan. Ketika kita tidak lagi melihat kegagalan sebagai sesuatu yang menakutkan, kita menjadi lebih berani mengambil risiko, lebih siap menghadapi tantangan, dan lebih tahan terhadap rintangan. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir, tetapi kesempatan untuk belajar, berkembang, dan memperbaiki diri dalam perjalanan kita menuju tujuan yang lebih besar. Aturan ke-9 dalam Stoikisme adalah tetap tenang dalam menghadapi ujian hidup. Hidup seringkali penuh dengan ujian yang tidak terduga, baik itu masalah pribadi, tantangan pekerjaan, atau situasi yang membuat kita merasa terpojok. Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap tenang dan berpikir jernih,
meskipun dalam situasi yang penuh tekanan dan ketidakpastian. Menurut filosofi Stoik, kita tidak bisa menghindari kesulitan, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terjerat dalam perasaan panik atau kecemasan yang bisa memperburuk situasi. Sebaliknya, kita diajarkan untuk berpikir rasional dan menghadapi ujian hidup dengan ketenangan dan kontrol diri. Contohnya, jika kita mengalami krisis finansial atau menghadapi masalah kesehatan, reaksi pertama yang sering muncul mungkin rasa khawatir atau bahkan takut. Namun, Stoikisme mengajarkan kita untuk mengambil langkah mundur, menilai situasi secara objektif, dan mencari solusi secara tenang. Alih-alih merasa terjebak dalam masalah, kita harus belajar untuk melihat ujian itu sebagai peluang untuk mengembangkan kekuatan batin kita. Salah satu cara untuk melatih ketenangan ini adalah dengan berlatih mindfulness atau meditasi, yang membantu kita untuk mengendalikan pikiran dan perasaan. Dengan melakukan ini, kita bisa mengurangi reaksi impulsif dan lebih mudah mengelola stres dalam situasi yang penuh tekanan. Dengan tetap tenang, kita tidak hanya bisa menemukan solusi yang lebih baik, tetapi juga mengurangi dampak negatif dari stres dan kecemasan. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjaga kedamaian batin, apapun yang terjadi di luar sana. Aturan ke-10 dalam Stoikisme adalah berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Salah satu prinsip utama Stoikisme adalah berbuat baik untuk kebaikan itu sendiri, bukan untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain. Filosofi ini mengajarkan kita bahwa tindakan baik yang kita lakukan tidak harus didorong oleh keinginan untuk dihargai atau diakui. Sebaliknya, kita melakukan kebaikan karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, bukan karena kita mengharapkan sesuatu sebagai gantinya. Stoikisme mengajarkan bahwa kebaikan sejati datang dari hati yang tulus, tanpa motif tersembunyi. Dalam dunia yang seringkali mengutamakan kepentingan pribadi dan imbalan materi, Stoikisme mengajak kita untuk membangun integritas pribadi dan bertindak dengan penuh kebijaksanaan. Ketika kita berbuat baik tanpa mengharapkan balasan, kita melepaskan diri dari ketergantungan pada pengakuan orang lain. Dan ini memberikan kebebasan emosional yang luar biasa. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, berbuat baik bisa berarti membantu orang lain tanpa mengharapkan terima kasih, mendengarkan dengan penuh perhatian kepada orang yang sedang berbicara, atau memberikan bantuan tanpa berharap imbalan finansial. Hal ini bisa kita lakukan di tempat kerja, dalam hubungan pribadi, atau dalam kehidupan sosial kita. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus melakukan yang benar karena itu adalah kewajiban moral kita sebagai manusia, dan bukan karena kita ingin orang lain melihatnya atau memberi kita penghargaan. Dengan berbuat baik tanpa mengharapkan balasan, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi kita juga memperkuat karakter kita dan mengembangkan kebijaksanaan batin. Ini adalah cara hidup yang membawa kedamaian, kebahagiaan, dan kehormatan, tanpa dibebani oleh keinginan akan penghargaan atau pujian dari luar. Itulah tadi 10 aturan Stoik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk hidup lebih bijaksana dan penuh kendali. Setiap aturan ini mengajarkan kita bagaimana cara menghadapi dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan, dengan tetap tenang, rasional, dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Dari fokus pada apa yang bisa kita kontrol, menjaga diri dari reaksi emosional yang berlebihan, hingga berbuat baik tanpa mengharapkan balasan, Stoikisme mengajarkan kita untuk mengembangkan kebijaksanaan batin yang mendalam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoik ini, kita tidak hanya menjadi lebih tangguh dalam menghadapi ujian hidup, tetapi juga lebih damai dengan diri sendiri. Kehidupan ini tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi dengan filosofi Stoik, kita bisa menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Prinsip-prinsip ini mengajarkan kita untuk tidak takut kehilangan, tidak terjebak dalam pencarian akan pengakuan eksternal, dan lebih fokus pada proses daripada hasil akhir. Jadi, apakah kamu siap untuk mulai menerapkan Stoikisme dalam hidupmu? Tidak ada waktu yang lebih baik untuk mulai daripada sekarang. Mulailah dengan satu aturan, dan perlahan-lahan terapkan lebih banyak seiring waktu. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Terima kasih sudah menonton video ini.
Semoga video ini memberikan wawasan yang bermanfaat untuk kamu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan beri komentar di bawah tentang bagaimana kamu menerapkan stoikisme dalam kehidupanmu. Sampai jumpa di video berikutnya.